Bila nyeri pada area tumit masih tahap awal atau ringan, kita bisa melakukan terapi secara mandiri dengan beberapa latihan gerakan yang cukup sederhana. Di video kali ini, saya akan menunjukkan beberapa latihan gerakan yang bisa kita lakukan untuk mengatasi kalkanespur atau nyeri di bagian tumit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan saya di Berbagi Gerak, tips sehat dengan terapi mandiri. Di video kali ini saya akan membahas tentang nyeri tumit atau kalkanespur. Nyeri tumit atau kalkanespur terjadi karena pembentukan tulang tak wajar di bagian tumit. Ini bisa terjadi di bagian punggung tumit ataupun di bagian bawah tumit. Nyeri tumit ini terjadi karena adanya tarikan, tumbukan atau tekanan atau stres yang terjadi secara berulang yang menghasilkan tegangan di area ankle yang merespon secara inflamasi dan menyebabkan rasa nyeri di bagian telapak kaki atau bagian tumit ya. Beberapa hal bisa mencirikan sebagai kalkanespur, antara lain adalah nyeri di area tumit pada saat beraktivitas atau digerakkan, nyeri pada saat bangun tidur atau setelah beristirahat cukup lama, lalu telapak kaki nyeri pada saat peregangan atau stretching. Bisa juga nyeri terjadi tanpa ada gejala sebelumnya, dan juga terbatasnya gerakan di bagian ankle atau kaku pada bagian telapak kaki. Beberapa hal yang menyebabkan nyeri di bagian tumit antara lain adalah gerakan yang berulang dan berlebih disertai dengan penekanan di bagian tumit, misalnya sering berjalan kaki atau sering berdiri, lalu cedera karena terjadinya tekanan yang berat di bagian tumit atau di bagian telapak kaki. Bisa juga terjadi karena kesalahan gerakan, misalnya pada saat kesalahan melakukan olahraga. Selanjutnya adalah obesitas atau berat badan yang berlebih. Ini bisa juga menyebabkan tekanan yang cukup berat pada bagian tumit. Lalu penambahan usia, ini berhubungan dengan pertumbuhan di bagian tulang. Berikutnya juga bisa terjadi karena penarikan yang berlebihan pada bagian otot di sekitar telapak kaki, dan juga penggunaan hak sepatu atau sol sepatu yang tidak nyaman. Untuk memastikan ada tidaknya kalkanespur, bisa memeriksakan dengan menggunakan MRI atau juga X-ray ke dokter ortopedi untuk membantu diagnosa. Selanjutnya, untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut, ada beberapa cara untuk menangani nyeri di bagian tumit atau kalkanespur. Yang pertama, kompres dengan menggunakan es untuk mengurangi nyeri di bagian tumit. Selanjutnya, kita bisa juga menggunakan alat-alat fisioterapi seperti alat getar, ultrasound, ataupun juga bisa menggunakan penghangat. Ini bisa mengurangi nyeri dan juga baik untuk pemulihan. Selanjutnya, lakukan peregangan di bagian telapak kaki dan juga lakukan relaksasi di bagian telapak kaki dan juga bagian tumit ataupun di bagian jari kaki. Kita juga bisa melakukan penguatan otot-otot di bagian betis yang berhubungan dengan tumit ataupun juga telapak kaki. Dan yang berikutnya adalah kita bisa memodifikasi alas kaki ataupun sepatu dengan cara memberikan bantalan yang nyaman di bagian dalam kaki atau insole. Pilihlah bantalan yang lebih tebal dan juga senyaman mungkin. Bila nyeri pada area tumit masih tahap awal atau ringan, kita bisa melakukan terapi secara mandiri dengan beberapa latihan gerakan yang cukup sederhana. Di video kali ini saya akan menunjukkan beberapa latihan gerakan yang bisa kita lakukan untuk mengatasi kalkanespur atau nyeri di bagian tumit. Baiklah teman-teman, kita akan mulai untuk beberapa gerakan cara menanganinya. Untuk latihan yang pertama adalah kita melakukan pemijatan secara perlahan di area sekitar tumit, dilakukan dengan menggunakan jempol, bisa juga menggunakan punggung di bagian telunjuk dengan cara menekan. Ini bisa dilakukan sekitar 2 menit. Teman-teman bisa menekan di sekitar tonjolan tumit seperti ini. Lakukan dengan cara perlahan dan memutar. Kita juga bisa melakukan teknik friction dengan menekan di area sekitar tumit dengan cara menekan, tahan sekitar 5 detik dan lepaskan. Lakukan juga di bagian tengah di tonjolan tumit seperti ini, tekan dan tahan sekitar 2 detik, lepaskan. Kita bisa melakukan pemijatan di bagian punggung tumit dengan menggunakan 2 jari seperti ini. Pijat
secara perlahan. Bisa juga dilakukan dengan teknik friction, tekan dan lepaskan, tahan sekitar 5 detik, lalu lepaskan. Selanjutnya kita akan melakukan pelemasan atau rilis pada bagian telapak kaki atau tumit. Caranya adalah dengan meletakkan bola di lantai dan meletakkan telapak kaki di atas bola. Teman-teman bisa menggunakan bola tenis ataupun juga bola lembut yang bisa dilakukan untuk refleksi tangan. Caranya adalah dengan melakukan gerakan ke arah depan dan belakang. Ini bertujuan untuk melemaskan bagian otot-otot di sekitar telapak kaki ataupun tumit ya. Ini juga bisa mengurangi nyeri pada calcaneus spur atau nyeri pada bagian tumit. Teman-teman bisa melakukannya sekitar 2-3 menit. Berikutnya kita akan melakukan penguatan otot-otot di sekitar telapak kaki atau di bagian tumit. Caranya dengan mencengkram handuk ataupun kain. Kita bisa memilih kain yang tebal seperti handuk dan letakkan handuk di lantai. Dan kita akan mencengkram dan juga meremas handuk dengan menggunakan jari-jari di bagian kaki. Kita lakukan dan tahan sekitar 5 detik. Bisa dilakukan pengulangan sekitar 5 kali. Seperti ini, cengkram, tahan sekitar 5 detik. Lepaskan. Ini otot-otot yang ada di sekitar telapak kaki melakukan kontraksi dan ini akan memperkuat sekitar area tumit dan juga telapak kaki. Teman-teman juga bisa menggunakan media tisu. Kita akan merobek dan mencengkram bagian tisu di lantai ini dengan menggunakan jari-jari dan juga telapak kaki. Ini akan melatih otot-otot di sekitar telapak kaki dan juga tumit. Teman-teman bisa menyobek tisu dengan menggunakan jari sebisa mungkin. Berikutnya kita akan melakukan stretching atau peregangan pada bagian betis dengan cara menarik telapak kaki dengan menggunakan kain, handuk, atau juga resistant band. Caranya adalah dengan meletakkan kain atau resistant band pada bagian telapak kaki dan kita tarik ke arah luar. Tarik telapak kaki seperti ini dan tahan sekitar 5 detik. Lalu lepaskan. Tarik lagi sekitar 5 detik dan tahan. Ini akan terjadi peregangan pada bagian betis dan juga di arah telapak kaki ya. Lakukan pengulangan sekitar 5 kali. Berikutnya kita akan melakukan stretching atau peregangan pada telapak kaki atau tumit dengan cara menarik dari ujung belakang dan juga dari arah depan. Caranya adalah dengan memegang bagian jari dan juga bagian tumit, ditarik berlawanan ke arah luar seperti ini. Oke. Teman-teman bisa melakukannya dengan cara menahan sekitar 5 detik, lalu lepaskan, tarik lagi sekitar 5 detik, dan lepaskan. Ini bisa dilakukan pengulangan sekitar 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, lepaskan. Tarik lagi seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Untuk latihan selanjutnya kita akan melakukan foot tap pada bagian telapak kaki dengan cara mengangkat dan juga menempelkan telapak kaki ke lantai secara berulang. Ini bisa dilakukan sekitar 1 atau 2 menit. Latihannya juga cukup mudah. Lakukan gerakan dengan cara mengangkat bagian telapak kaki dan juga menempelkan kembali ke lantai secara berulang. Bisa dilakukan sekitar 1 atau 2 menit. Latihan ini bertujuan untuk meningkatkan lingkup gerakan pada bagian telapak kaki. Kita juga bisa melakukan latihan untuk meningkatkan lingkup gerak pada bagian telapak kaki dengan cara menggerakkan bagian telapak kaki ini dengan cara menggerakkannya seperti ini ke atas dan ke bawah, atau juga bisa dengan melakukan putaran ya. Lakukan juga putaran keluar dan juga ke dalam.
Ini bisa dilakukan sekitar 1 menit pada setiap gerakan. Kita juga bisa melakukan gerakan heel rise dengan cara mengangkat bagian tumit dan tahan sekitar 5 detik. Lalu turunkan, lakukan berulang sekitar 5 kali. Ini untuk memperkuat otot-otot di sekitar betis dan juga di bagian tumit atau telapak kaki. Untuk latihan stretching atau peregangan pada bagian betis juga bisa dilakukan dengan cara berdiri menghadap ke dinding. Ambil posisi seperti ini, berhadapan dengan dinding. Untuk posisi tumit yang sakit, letakkan posisi di bagian belakang. Usahakan pada saat melakukan peregangan atau mendorong bagian tubuh ke arah dinding supaya tumit yang terasa nyeri tidak diangkat ya, jadi tetap menempel ke lantai. Untuk kaki satunya kita lipat ke arah dinding seperti ini. Oke. Nah, seperti ini. Ini akan terjadi peregangan pada bagian betis. Tahan sekitar 5 detik. Lalu lepaskan. Lakukan lagi pengulangan sebanyak 5-10 kali. Nah teman-teman, tadi saya sudah menunjukkan beberapa latihan untuk mengatasi nyeri pada bagian tumit atau calcaneus spur. Ini mudah-mudahan bisa bermanfaat. Latihannya cukup sederhana, teman-teman bisa melakukannya di rumah. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video saya kali ini. Jangan lupa untuk like dan komen. Pastikan juga untuk subscribe di channel saya supaya tidak tertinggal informasi di video selanjutnya. Sampai jumpa lagi di Berbagi Gerak, tips sehat dengan terapi mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.